Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Samaru sajari an-nabiti bil maqbarati al-mubahati mubahun. Wa sarfuhu lima soliha aula. Buah-buah dari pohon-pohon yang tumbuh di pekuburan yang dia itu yang tumbuh sendiri, maksudnya mubah di sini itu tumbuh sendiri, atau ada orang nanam, dia nanam saja, tidak ada niat untuk apa, tidak ada apa-apa, mutlak dia nanam saja. Dan dia nanam, ya udah dia nanam gitu saja. Maka nanti buah-buahnya itu adalah mubah juga. Dalam artian mubah ya semua orang ya boleh. Ini dengan catatan ini pekuburannya adalah pekuburan umum ya. Pekuburan umum ya, musabal untuk umum ataupun tanah wakaf untuk umum. Wasarpuhu dan adapun pentasarupan buahnya itu lima solih ya aula, untuk kemaslahatan pekuburan itu lebih utama. Contohnya nanti buahnya dijual, nanti uangnya untuk memperbaiki jalan pekuburan misalkan. Nah, ini kemaslahatannya. Wasamarul magrusi bil masjidi malakahu in gurisalahu. Buah-buah yang ditanam di masjid. Nah, ini kan kemarin kita sudah bahas. Kalau ada orang wakaf tanah untuk masjid. Wakaf tanah untuk jadikan masjid. Lalu yang dijadikan masjid itu misalkan cuma separuh. Berarti kan tanah yang lainnya itu masih status masjid. Karena tanah itu sudah dijadikan masjid. Lalu di tanah-tanah itu ditanami pohon-pohon yang berbuah, mangga, rambutan, apa semua. Nah, kalau yang menanamnya itu tujuannya adalah bahwa nanamnya untuk masjid, saya tanam untuk masjid, maka nanti itu milik masjid. Maka berarti pohonnya milik masjid, buah-buahnya juga milik masjid. Fayusrofu lima solihi, maka nanti distasarufkan ya hasil-hasilnya itu untuk kemaslahatan masjid. Sudah kita bahas kemarin kemaslahatan masjid. Wa in gurizal yu'kala. Ini ditanam itu entah siapa yang nanam, mungkin DKM, mungkin orang siapa gitu ya kan. Ya, ada yang nanam. Ya. Wa in gurisa, kalau ditanam pohon itu liukala, memang tujuannya untuk dimakan sama muslimin di situ ya kan. Au juhilal hal, atau tidak tahu keadaannya. Ini tuh orang yang nanam itu untuk masjid atau untuk dimakan. Ya. Pamubahun, maka nanti ini mubah. Ya. Nanti ini adalah mubah. Buahnya itu mubah. Ya, maksudnya siapa aja muslimin boleh makan. Wafil Anwari, dalam kitab Al-Anwar ada pendapat laisa lil imami idzan darasat maqbaratun walam yabqa biha asarun ijaratuha li ziraati ay masalan
wa sarfu gillatuha lima solihi wa humila alal mauqufah. Laisa tidak boleh lil imami bagi imam idzan darosat jikalau sudah hancur makbarotun makbaroh. Misalkan ada satu pekuburan, tapi pekuburan itu karena sudah lama dan tidak ada yang pakai lagi juga di situ, jadi sudah hancur, nggak jelas. Ya udah hancur aja. Walam ya buko biasarun, kata orang-orang, orang tua, ya di situ tuh di tempat itu tuh dulu pekuburan, tapi ketika ke sana itu ya sudah tidak ada bekas-bekas kuburan, ya udah jadi kayak tanah aja, kayak pekarangan tanah ya, tanah kebun aja gitu. Ya. Dan itu pekuburan umum misalkan ya. Maka imam tidak boleh mengijarohkan tanah tersebut, pekuburan tersebut, li ziroati. Ya. Contohnya untuk di dijarohkan untuk ditanami, tanami padi, kayak kalau misalkan dikebunkan, di apa, dibuat perkebunan gitu. Wasorbu gilatuha wasorbul gilatuha, maksudnya diijarohkan nanti oleh imam itu hasilnya untuk kemaslahatan lil masolih, untuk kemaslahatan umat misalkan. Wahumila al mauqufah, lalu di apa di ar ya. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Pal mamlukah lima likiha in uripa. Ya kalau tidak ditahu itu kan, kalau belum tahu bahwa itu tanahnya tanah mauquf, ya nggak boleh ditasarrufkan oleh iman seperti tadi. Ya. Tapi pal mamlukah kalau diketahui bahwa itu pekuburannya pekuburan keluarga, ada yang punya gitu, maka ya tanah itu milik pemiliknya kalau diketahui. Wa illa kalau tidak pamalun doi, maka itu menjadi harta yang tersia-sia. Ae in aisa, kalau putus asa min ma'rifatihi, dari mengetahui siapa pemilik mah, yuk malubi al imam bil maslahah, baru tuh imam ya uh, untuk kemaslahatan. Kalau tahu bahwa itu adalah wakaf, ya ditetapkan sebagai wakaf. Nah, kuburan bagaimana ya, nanti tanah itu di apa, dijadikan kuburan. Ya, nanti orang-orang disuruh lagi untuk kalau ada yang mau kubur lagi itu kuburan di sana, karena itu dulu sebenarnya kuburan wakafan begitu ya kan. Nah, begitu yang tadi itu tidak boleh imam mengijarohkan nanti hasilnya untuk maslahatan umat, tidak boleh, karena itu wakafan untuk kuburan. Tapi kalau itu milik perorangan, ya serahkan kepada orang yang punyanya. Oh, orang sudah meninggal, ada ahli warisnya. Kalau nggak diketahui itu malun doi. Kalau malun doi bagaimana? Ya nanti imam malun doi itu kan itu menjadi tanggung jawab imam. Nanti imam akan mentasarufkan untuk maslahat umat. Wakaza demikian juga al majhulatu, yang tidak diketahui.
Bentar ini saya. Ya. Wasuila dan ditanya la alamah aton badawi. Bisa jarotin nabatat bimak barotin. Ya. Mengenai pohon yang tumbuh di makbaroh musbalah. Makbaroh yang umum. Walam yakun laha samarun. Tapi pohon itu tidak punya buah. Yung tapa udang bisa dimanfaatkan bihi dengannya. Illa anna biha ahsaban kasirotan. Kecuali bahwasannya ya, sajaroh itu punya kayu-kayu yang banyak. Tasluhulil bina yang cocok untuk dibuat untuk membangun. Ya, untuk apa saja. Walam yakun laha nadhirun khos. Yang makboroh itu tidak punya nadir yang khusus. Berarti adalah nadirnya nadir am. Nadir am berarti adalah imam atau qadi. Pahali nadir am. Apakah boleh bagi nadir am ay al-qadi bai'uha menjual sajaroh tadi waqat'uha dan memotongnya. Wasarfu qimatiha dan mentasarufkan harganya ila maslihil muslimin untuk kemaslahatan muslimin. Fa'ajaba kemudian beliau menjawab na'am ya boleh seperti itu. Boleh dilqodi bagi qadi fil maqbaratil amati. Nah, di dalam masalah pekuburan yang al-musbalah. Boleh apa bai'uha menjualnya? Wasarfu samaniha dan menjual harganya bima solihil muslimin. Ya. Kasamari sajaroti seperti buah alatilah samarun. Seperti buah yang seperti pohon yang berbuah. Jadi berarti kalau tadi itu mengenai buah dari pohon. Sekarang ini pohon yang tidak berbuah. Pohon jati, pohon arbise gitu kan. Itu kan ya ada waktunya untuk dipotong gitu kan. Ya memanfaatkan pohon jati itu ya nanti dengan memotong buahnya untuk jadikan kayu untuk jadi apa namanya keperluan bikin rumah dan sebagainya, meja dan sebagainya. Nah, dan di situ di makbaroh amah itu tidak ada nazir khos. Nazir itu tidak ada pengelola yang khusus. Ya kalau ada pengelola yang khusus ya emang tanggung jawab dia. Kalau nggak ada berarti kan tanggung jawab nazir am yaitu imam atau qadi. Nah sekarang qadi bolehkah dia menjual? Lalu nanti digunakan kayu-kayu tersebut dipotong, dijual, nanti hasil penjualannya uangnya untuk kemaslahatan muslimin. Nah, di sini fatwa alama Aton Badawi mengatakan boleh, ya boleh bagi imam seperti itu. Fa'in soropaha kalau mentasarufkan, kalau imam mentasarufkannya pima solil makbaro aula. Kalau imam mentasarufkan kayu saman hasil penjualan kayu tadi untuk kemaslahatan makbaro aula itu lebih utama. Jadi diutamakan untuk kemaslahatan makbaroh itu kalau memang ada. Ternyata di situ makbarohnya ya sudah cukup, nggak perlu lagi. Jalan itu sudah bagus, ya sudah nggak ada kebutuhan lagi, ya sudah
kemaslahatan muslimin lain. Tapi kalau memang makboroh ini butuh kemaslahatan makboroh, ya berarti nanti imam lebih mendahulukan maslahat makboroh tadi. Ya. Hadza, tapi ini tuh katanya, hadza ini indah sukutiha binahwiri. Tapi ini tuh bolehnya imam menjual itu katanya, ya, bolehnya imam menjual itu kalau pohon itu tumbang, ya, seperti terkena angin atau kena hujan, angin jadi tumbang, nah gitu ya kan. Wa maqatuha katanya. Dan adapun memotongnya ma'asalamatiha beserta pohon itu masih segar paya zuhuru, maka yang diunggulkan adalah ibqauha, ya. Paya zuhuru maka jelas, maksudnya jelaslah pendapat yang apa hukum yang jelasnya itu adalah ibqauha, untuk menetapkan, ya, pohon jati itu, pohon itu, ya, liribki bizair wal musayyi, liribki untuk menjadi kemudahan bizair bagi orang yang berziarah. Maksudnya liribki itu kan orang kalau ada pohon di situ jadi teduh, ya, jadi teduh orang yang ziarah, kalau ada orang ziarah jadi teduh, tidak kepanasan, ya gitu kan. Wal musayyi, dan musayyi dan juga orang-orang yang menghantarkan jenazah ke kuburan untuk menguburkan, itu musayyi. Nah, jadi ketika itu ada manfaat, itu manfaat itu katanya. Kalau masih pohonnya masih segar, ya kan, pohonnya masih segar, berrindang gitu, ya udah itu lebih eh, lebih maslahat itu gitu. Wong nanti kalau dipotong juga dan nanti dijual kan lebih diutamakan kemaslahatan perkuburan. Justru ketika dia jadi pohon, ya itu lebih maslahat karena bukan hanya untuk peneduh. Uh, jadi apa namanya, secara ilmu biologi apa gitu ya kan, itu apa namanya, memberi pengaruh oksigen, ya, menangkap CO2, ya, karbon dioksida, ya kan, radikal bebas tuh kan. Jadi ya lebih lebih bermanfaat itu, lebih maslahat menetapkan, ya, kalau masih hidup itu. Karena toh walaupun nanti dijual, samannya tetap kan untuk apa? Untuk yang aula itu untuk maslahat makbaroh. Sementara sekarang kalau makbarohnya maksudnya lebih maslahat dengan itu daripada dijual, nanti di situ dibikinkan gazebo misalkan untuk orang yang istirahat, ya enggak, masih lebih bagus apa namanya, pohon, karena pohon dia mengeluarkan oksigen yang mana uh, ya untuk mengikat supaya tidak banjir, ya kan, tidak erosi dan sebagainya, itu lebih maslahat kepada kuburannya itu, ya. Walau saroto, kalau seandainya mensyaratkan wakifun, seorang wakif, nadzoron, seorang wakif mensyaratkan nazir, ya,
Nazirnya itu nadzoron, mensyaratkan nazir lahu baginya, ay li nafsihi untuk dirinya sendiri. Saya wakafkan tanah ini kepada Jaid, misalkan kepada Muayyan, atau kepada muslimin muslimat, gitu kan. Dengan syarat nazirnya saya, atau walaupun nggak bilang dengan syarat, ya. Tapi nanti nazirnya ini saya sendiri yang nazirnya. Ya, ya sudah bisa. Auli nafsi, ya, auli ghairihi, atau orang lain. Saya wakafkan tanah ini kepada Jaid, atau wakafkan tanah ini untuk muslimin muslimat, atau wakafkan untuk fukoro, ya apa saja ya kan, gedung ini, atau dan nazirnya adalah anak saya. Seperti yang telah berlaku dalam Amal Madani, Abah Khalil itu mewakafkan apa namanya, tanah untuk sarana pendidikan umat, ya untuk masalah untuk umat, dengan mensyaratkan anak turunnya yang menjadi nazirnya. Gimana? Utubiah, maka diikuti. Syarat wakif harus diikuti. Kasairu surutuhi, seperti bagaimana semua syarat-syaratnya. Wa qabuluman, dan kobulnya orang sarroto yang telah mensyaratkan wakif lahu baginya. Wa qabuluman sarroto yang telah mensyaratkan lahu baginya an-nadhuru nazir. Kakobulil wakili, seperti kobulnya wakil. Seperti ini dikiaskan seperti ketika mewakil, menjadikan orang menjadi wakil gitu, nah itu diterima perwakilannya sama wakil itu juga. Nazir itu menerima. Alal aujah. Maksudnya al aujah gini, ada wajhun lain nggak perlu kabul, ya sudah, dengan dia tidak merod saja, tidak nggak mau saya misalkan, selagi orang itu diam dan menerima walaupun tidak kabul, sah sah saja maksudnya. Walaisalah, tidak boleh lahu bagi wakif ajluman sarroto nazorohu halal wakfi. Walaisa, dan tidak boleh lahu bagi wakif azluman memecat orang, memberhentikan orang, saroto yang si wakif telah mensyaratkan nazorohu orang itu menjadi nazir halal wakfi ketika wakaf. Walau limaslahatin, walaupun wakif itu punya tujuan untuk kemaslahatan, maslahatan wakofan, tidak bisa. Kalau wakif itu sudah mengatakan saya wakafkan tanah ini dengan nazir si A, itu tidak bisa. Nazir sendiri, wakif tidak bisa membatalkan orang itu, nanti di tengah-tengah udah setahun 2 tahun ternyata dia nggak cocok dan sebagainya misalkan, nggak bisa, wakif merubah, ya.
Wa ila, nah sekarang tadi kan wakif mensyaratkan, jadi nazir itu disyaratkan oleh wakif, ditentukan oleh wakif. Ima dirinya sendiri, ima orang lain, siapa saja. Wa ila, kalau seorang wakif sekarang tidak mensyaratkan, ay yustaratu li ahadin. Wa ila, kalau la yustaratu li ahadin, kalau seorang wakif ketika wakaf tidak menyebutkan, tidak mensyaratkan salah satu nazir. Bahwa maka nazirnya itu liqodin, bagi kodi. Maka nanti nazir bagi nazir wakofan maukuf yang tidak ada nazirnya itu, yang tidak disebutkan, yang tidak disyaratkan oleh wakif, maka adalah kodi. Ya. Kodi baladil maukuf, yaitu kodi daerah di mana perkara yang diwakafkan. Ya. Orang Jakarta mewakafkan di Kuningan, berarti lalu dia tidak menyebutkan nazirnya. Ya nanti wakifnya itu adalah kodi daerah Kuningan karena mauqufnya di Kuningan. Binisbati lihibzihi wa ijaratihi, dari segi kodi ini menjaga mauquf itu wa ijaratihi dan menyewakannya atau mengelolanya. Wa qadi baladil mauquf alaih, dan kodi. Nah tadi kan kalau kodi mauquf itu dari segi menjaga dan ijarohnya. Wa qadi mauquf alaih, dan juga nanti menjadi tanggung jawab kodi mauquf alaih. Contohnya, saya wakafkan tanah saya yang di Kuningan untuk orang-orang fakir di Bogor. Ya. Lalu saya tidak menyebutkan nazirnya. Maka nazir untuk menjaga, mengelola itu adalah, nazirnya adalah kodi Kuningan. Nah nanti hasil-hasilnya diserahkan ke kodi Bogor. Nanti kodi Bogor, kodi yang dimana mauquf alaih berada, ya lima ada zalika al madhab, itu nanti akan hasilnya itu akan diberi, yang membagikannya itu adalah kodi Bogor. Maka kodi Kuningan tuh mengelola, mengijarohkan, terserah, nanti hasilnya diserahkan ke kodi Bogor untuk diserahkan, diatur oleh dia untuk diberikan kepada yang berhak, yaitu mauquf alaihnya. Contohnya tadi Pukoro Bogor. Li'annahu sahibu nazaril am. Kenapa sekarang? Ya, alasan ini. Ilatnya kenapa ketika wakofan mauquf ya tidak disebutkan kenapa jikalau wakif tidak menyebutkan nazir, ya, tidak menyebutkan nazir, tidak menentukan nazir, kok nazirnya malah adalah kodi? Li'annahu sahibu nazaril am, karena kodi itu dialah sahibu nazaril am, ya, dia itu adalah yang bertanggung jawab atas perkara-perkara umum. Kodi itu adalah penanggung jawab perkara-perkara umum itu ya kodi. Pemerintah bahasa kita. Maka adalah kodi aula lebih utama min gorihi, dari selain kodi. Walaupun kodi itu seorang wakif. Contohnya seorang kodi mewakufkan apa gitu ya. Lalu dia tidak menyebutkan nazirnya, ya nanti nazirnya dia sendiri. Au mauqufan alaih. Atau ada orang bilang begini, saya wakufkan
apa gitu ya, saya wakafkan kuda ini untuk Kodi. Lalu wakif tidak menyebutkan nazirnya, ya udah, nazirnya itu ya Kodi, dia yang mauquf alaih dan dia juga nazir. Wajajmul Khawarizmi, dan adapun pendapat Imam Khawarizmi bisubutihi dengan ketetapan dia, ketetapan bahwa ketetapan kalau wakaf tidak ada nazirnya. Jikalau wakaf yang nazirnya tidak yang wakifnya tidak menentukan nazirnya, maka katanya nazirnya itu lil wakif wa zuriyatihi, dan zuriyahnya wakif, ya. Atau saya ulangi, wajajmul Khawarizmi, dan adapun ketetapan Imam Khawarizmi bisubutihi dengan ketetapan nazir, bisubuti dengan ketetapan nazir lil wakif bagi wakif wa zuriyatihi bila sartin, ketika si wakif tidak menyebutkan, tidak mensyaratkan nazirnya, doifun adalah kaul yang lemah. Doif yang dikuatkan, yang dimutamadkan berarti kalau wakif itu tidak menyebutkan adalah nazirnya itu adalah Qadi. Ya. Nah, takhor dulu boleh. Dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan ditulis dulu pertanyaannya. Besok insya Allah. Nah, sekarang saya lagi di Bogor dulu ya. Lagi ziarah silaturahmi. Nah, nanti catat dulu ya. Nah, taruh dulu.